Bersama dengan wartawan senior harian Kompas, Mas Budiman, kita berduka luar biasa. Apa yang bisa dikenang, Mas Budiman? Beliau tokoh yang luar biasa ya. Semasa saya menjadi pemimpin redaksi ya, saya selalu menemani Pak Yaakob di pagi hari ya, selalu mengupdate bagaimana kondisi kebangsaan. Dia ingin mendengar bagaimana situasi tanah air. Tapi yang saya tangkap dari Pak Yaakob adalah figur yang sangat nasionalistik, ya, figur yang sangat cinta terhadap rakyatnya, figur yang sangat cinta terhadap bangsa ini, ya. Sehingga dia selalu menggugat mengapa bangsa ini tidak pernah maju-maju, apa yang salah dengan bangsa ini. Lalu dia selalu mengutip itu gaya dari Pak Yaakob, selalu mengutip bagaimana pikiran-pikiran besar ya. Dia selalu mengutip Point B, challenge and respond. Setiap ada tantangan, bagaimana kemudian merespon itu. Sehingga Pak Yaakob selalu mengidentifikasi permasalahan dengan sangat saintifik dan alat itu digunakan sebagai alat ukur untuk jurnalistik. Dia selalu mengatakan, Mas, kenapa korupsi ini tidak selesai-selesai? Dari pemerintahan otokrasi sampai pemerintahan demokratis, korupsi masih ada. Tolonglah dicari. Itulah bagaimana sebuah masalah didekati dengan pendekatan yang sangat saintifik, dengan pendekatan ilmu sosial, kemudian ilmu jurnalistik itu kemudian bekerja. Mencari root, mencari akar dari permasalahan yang ada. Apakah kemudian karena kultur? Nah, kultur beliau teringat kepada Culture Matter, kepada bukunya Lawrence Harrison dan Samuel Huntington soal kultur. Di buku itu dia mengatakan bagaimana Ghana dan Korea pada satu saat GDP-nya sama, tapi dalam kurun waktu 30 tahun begitu jenjang. Ada apa, Mas? Nah, itulah kemudian cara Kompas untuk melihat persoalan dengan melihat negara lain seperti apa dan bagaimana kita bisa mencapai itu. Itulah yang saya katakan memang sangat nasionalistik, sangat cinta akan rakyatnya dan sangat cinta akan bangsanya. Baik, Pak J.O. menggugat Indonesia karena kecintaan beliau kepada Indonesia, ingin Indonesia maju, tapi juga memberikan perspektif dari sudut pandang cara Kompas, cara Pak J.O. untuk bisa memberikan solusi kepada Indonesia. Itu dituangkan oleh Pak J.O. dalam setiap tulisan, setiap arahan kepada redaksi, Mas? Iya, jadi kalau kita merefleksikan gaya jurnalisme harian Kompas, yang Pak Yaakob selalu mengatakan tidak pernah ekstrim, tidak pernah ke kiri dan tidak pernah ke kanan. Dia selalu di tengah, ya, selalu berada di jalan di tengah. Kalau itu dicari referensi intelektualnya, itu adalah jalan ketiganya Anthony Giddens. Dia akan mengambil ke arah seperti itu. Sehingga semua permasalahan dimoderasi. Semua permasalahan tidak pernah menjadi ekstrim. Sehingga tidak pernah harian Kompas kemudian menjadi istilah beliau adalah jangan pernah menjadi jurnalisme yang menggebrak meja. Enggak. Kenapa itu? Ini adalah cara pandang Pak Yaakob soal manusia. Dia selalu mengatakan, we are no angels. Tidak ada malaikat di muka bumi ini. Ya, orang itu selalu ada kekuatan, selalu ada kelemahan. Sehingga ketika ada kritik, sampaikanlah kritik with understanding, dengan penuh pengertian. Nah, inilah gaya jurnalistiknya Kompas yang diilhami, diinspirasi oleh cara pandang terhadap pandang Pak Yaakob soal manusia itu sendiri. Itulah yang kemudian menawarkan solusi. Bukan gebrak-gebrak meja, tapi meyakinkan. Meyakinkan bahwa dalam bahasa Jawa, ngono yang ngono, neng api ngene. Neng api ngene. Jangan begitu, tapi lebih baik begini. Itulah yang kemudian dalam bahasa jurnalistik sekarang adalah jurnalisme modern. Menawarkan solusi terhadap bangsa ini. Tapi juga tidak menganggap, tidak mempersepsikan solusi itu adalah sesuatu yang paling benar. Kritikan apa sih Mas Budiman yang kemudian menjadi keresahan Pak Yaakob pada saat itu. Dan akhirnya menjadi gugatan paling besar yang pernah ada di harian Kompas. Beliau itu selalu mengatakan gini, jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta.
Janganlah hanya melihat Indonesia dari gedung-gedung bertingkat. Lihatlah Papua, lihatlah Aceh, lihatlah Flores. Ada apa di provinsi itu? Pendekatannya mengajak semua wartawan-wartawan. Kalau istilahnya Romo Sindu, wartawan itu adalah pekerjaan sikil, pekerjaan kaki dia itu. Dia harus datang ke lapangan, Harus melihat memotret di lapangan, kemudian menuliskannya realitas-realitas empirik itu. Kalau si wartawan kemudian tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, kemudian muncullah narasumber yang dimunculkan. Sehingga ada realitas-realitas empirik yang ada di situ, muncullah kemudian diberikan makna oleh narasumber, jadilah jurnalisme makna. Sehingga setiap peristiwa itu akan diberikan frame, diberikan makna, baik oleh si wartawan itu maupun oleh narasumber-narasumber itu sendiri. Nah, salah satu concern beliau adalah soal tanah air. Dia selalu men-challenge, Mas, kenapa petani itu miskin? Kenapa nelayan itu miskin? Laut begitu kaya, tapi kenapa nelayannya miskin? Lalu muncullah kemudian bagaimana dengan eksplorasi laut? Sehingga satu saat di Kompas kemudian muncullah Bahari, liputan soal laut. Ini adalah inspirasi, ini adalah gagasan-gagasan dari Pak Yaakob itu sendiri. Sehingga munculnya serial ekspedisi, cara Kompas melihat Indonesia. Bukan dengan pendekatan teknokratis legalistik. 34 provinsi, sekian kabupaten, tapi bagaimana melihat Indonesia dari gunung api. Itulah lahirlah ekspedisi cincin api. Melihat Indonesia dari teh, lahirlah ekspedisi teh. Lihat Indonesia dari sungai, lahirlah jelajah Citarum, jelajah Ciliwung, jelajah Musi. Itu adalah pendekatan multi perspektif yang ditawarkan dan diinspirasi oleh Pak Yaakob. Bagaimana jurnalistik Kompas ini seperti yang ada sekarang ini. Korupsi juga begitu. Jangan-jangan ini soal feodalisme. Tidak bisa dibedakan antara yours and mine. Milikmu dan milik saya. Jangan-jangan itu, Mas. Sehingga kita selalu diminta oleh Pak Yaakob untuk turun ke lapangan, memotret keadaan dan menawarkan solusi untuk bangsa yang lebih baik. Karena itulah manusia dari kemanusiaan menjadi basis dari jurnalisme. Betul, antroposentrisme. Jadi pendekatannya adalah manusia. Kamu mau ngomong apapun harus manusia dengan kesedihannya, manusia dengan capaiannya, manusia dengan segala problematika. Center of journalism dari Pak Yaakob adalah manusia dan memberikan makna atas peristiwa itu. Manusia dan kemanusiaan. Kami juga telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Pak Azumardi Azra. Prof, selamat sore Prof. Prof Azra. Berlangsungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Pak yang kita sangat hormati, Pak Yaakob Utama. Mudah-mudahan beliau bisa beristirahat dengan damai dan mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kasih. Amin, terima kasih Prof Azra. Prof, bagaimana Prof Azra mengenal dan juga mengenang Pak Yaakob Utama? Saya termasuk yang sudah lama ya, saya bukan orang Kompas, tapi sejak akhir 70-an saya sudah menulis di Kompas ya. Jadi sering menulis, sering ketemu dengan Pak Yaakob. Banyak sekali kenangan yang mendalam terhadap Pak Yaakob. Pak Yaakob ini bagi saya lebih daripada seorang jurnalis, lebih daripada sekedar pemimpin redaksi harian Kompas. Beliau ini sebetulnya adalah seorang pemikir kebangsaan dan perawat kebangsaan keindonesiaan. Dan ini kemudian diterjemahkan di dalam kebijakan yang ada di harian Kompas sejauh yang saya amati ya. Jadi concern beliau itu adalah keindonesiaan dan kebangsaan, keutuhan bangsa. Dan oleh karena itulah kalau sejak kita simak sejak akhir 70-an yang saya simak itu, Kompas ini tidak pernah tadi seperti dibilang juga oleh Mas Budiman, tidak pernah bersikap terlalu keras misalnya ya. Selalu di tengah, dan kalau itu tidak berarti kemudian Kompas tidak mengkritik, dia selalu mengkritik ya, tetapi kemudian kritiknya yang halus. Dan Kompas juga penting, dan ini sampai sekarang saya kira masih dipegangi. Kompas tidak pernah melaporkan atau memuat berita yang bisa memecah belah anak bangsa. Memecah anak bangsa itu misalnya mungkin keributan di antara sesama orang Islam, atau keributan antara orang Islam dengan
penganut agama lain misalnya itu jarang sekali, hampir tidak ada, tidak mendapat tempat di Kompas. Walaupun saya yakin Kompas, wartawan Kompas, jurnalis Kompas itu pasti tahu, pasti ada laporannya, tetapi saya kira itu sebagai sebuah berita sih mungkin bagus-bagus saja, tapi tampaknya untuk kesatuan bangsa, keutuhan bangsa, keindonesiaan itu pasti negatif. Ya. Apalagi di zaman disruption, apalagi di zaman media sosial yang Pak Yaakob masih ikut menyaksikan, saya kira keyakinan Pak Yaakob bahwa media seperti Kompas dan saya kira juga Kompas TV ya itu perlu memainkan peran dalam memperkuat semangat kebangsaan itu saya kira mungkin menjadi lifetime obsession, obsesi seumur hidup dari Pak Yaakob Utama ini ya, itu yang saya lihat. Dan lebih dari itu saya kira juga mengamati dulu, saya pernah menulis Pak Yaakob ini adalah seorang yang sangat humanis. Humanismenya itu kuat. Cintanya pada anak bangsa yang melewati batas-batas agama, batas suku, batas macam-macam lah politik, itu melewati batas-batas itu semua. Sehingga kemudian kalau Kompas TV misalnya memakai moto independen terpercaya, saya kira itu ada semangat penerjemahan dari semangat Pak Yaakob, semangat yang dia bawa seumur hidup ya, seumur hidup sampai beliau wafat. Prof. Azra mengenal secara personal Pak Yaakob Utama? Oh, sangat mengenal ya. Apa yang kemudian Prof. Azra paling ingat ketika berbincang, itu berbincang santai atau serius memikirkan Indonesia bersama Pak Yaakob Utama, apa yang paling Prof. Azra ingat? Salah satu yang paling saya ingat adalah bagaimana concern-nya, bagaimana para intelektual, para cendekiawan, khususnya cendekiawan Muslim, pemikir Islam bisa membangun dan mengembangkan Islam yang ramah, Islam yang bisa menyatukan, Islam yang bisa melindungi, bisa mengayomi semua umat beragama yang ada di Indonesia ini. Nah, itu yang menjadi concern yang selalu diulang-ulang. Dan oleh karena itu, Pak Yaakob sering juga mengatakan kepada saya, dia merasa tanggung jawab dia, kewajiban dia untuk bisa ikut membesarkan pemikir-pemikir muda Muslim, cendekiawan Muslim, aktivis-aktivis Muslim di dalam semangat kebangsaan keindonesiaan yang menjadi pegangan dari Pak Yaakob itu. Itu selalu menjadi kepeduliannya, menjadi tanggung jawab dia. Pak Yaakob tidak pernah merasa besar sendiri ya, dia merasa benar sendiri dan lupa dengan macam-macam yang lain. Tetapi dia selalu ingat bahwa Indonesia ini harus dibangun menjadi sebuah negara yang di mana pluralisme itu bisa hidup, dan salah satu kunci penting di dalam menjaga pluralisme itu adalah membangun Islam yang ramah itu. Oke, baik Prof. Azra. Jadi betul Mas Budiman bahwa Pak Yaakob selalu merasa bertanggung jawab bahwa juga ikut dalam atau berperan juga menjaga pluralisme di Indonesia, keberagaman sebagai bukti kecintaan Pak Yaakob. Iya, itulah yang kemudian kembali lagi. Pak Yaakob itu kan selalu menggunakan bahasa-bahasa penuh nuansa ya. Dalam rapat-rapat redaksi dia bilang, nek merucut piye mas? Kalau kelepasan gimana? Bukan, merucut dalam arti gini, ketika yang dibicarakan oleh Prof. Azra tadi, soal kesatuan, persatuan bangsa, ketika potensi konflik horizontal ada, ketika kesenjangan sosial begitu menganga, Pak Yaakob tuh mengatakan nek merucut. Merucut kalau Indonesia lepas gimana? Kalau Indonesia terlepas gimana karena problem-problem tadi. Sehingga dalam konteks tadi lah, Kompas selalu mencoba membangun harmoni. Pendekatan Kompas bukanlah pendekatan konflik, tetapi pendekatan harmoni. Sehingga tadi saya katakan, nek merucut itu artinya begini, kalau Indonesia sampai terpecah gimana? Itu sebuah challenge. Ketika begitu banyak ketegangan sosial, ketika begitu banyak ketimpangan sosial berpotensi menjadi situasi yang chaos, Pak Yaakob mengatakan, kamu punya tanggung jawab loh. Kalau Indonesia pecah, itu gimana? Ini yang saya katakan, Pak Yaakob itu sangat nasionalistik. Kecintaan pada bangsa itu sangat luar biasa. Ya, dan itu bisa diekspresikan baik dalam sebuah kebijakan editorial Kompas maupun momen ya. Ketika momen saya pernah juga ceritakan ketika ada bom Bali meletus berkali-kali. Lalu kemudian jarang sekali ada upacara bendera di Kompas 17 Agustus. Beliau mengadakan upacara bendera, menjadi inspektur upacara tanpa sambutan. Tetapi Pak Yaakob kemudian menyanyikan, kulihat Ibu Pertiwi
sedang bersusah hati. Itu dilakukan oleh Pak Yaakob. Menunjukkan kecintaannya bagaimana Ibu Pertiwi sedang bersedih. Itu momen apa Mas pada saat Pak Yaakob Pada saat menyanyikan 17 lagu? Agustus, peringatan 17 Agustus ketika ada Bom Bali, ya? aksi-aksi bom yang terjadi, dia mengundang karyawan Kompas Gramedia untuk kemudian mengadakan upacara dan dia hanya menyanyi Kulihat Ibu Pertiwi. Ya, itu menunjukkan beberapa momen-momen yang terjadi. Betapa Pak Yaakob itu sangat mencintai pada bangsa ini, sangat mencintai pada rakyat ini dan selalu menawarkan solusi kepada bangsa ini. Dalam berbagai cara itu yang dikerjakan oleh beliau. Dalam berbagai cara di Kompas juga kemudian dibentuk oleh Pak Yaakob sebagai Indonesia kecil atau Indonesia mini. Itu adalah bentuk kecintaan Pak Yaakob Utama kepada Indonesia. Nanti akan kami bahas selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas TV.